biasa segitu. Kalau pagi katanya. Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan rombongan. Tanpa memperpanjang kata, kami mengundang dengan hormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan pengguntingan kita dan akan didampingi oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pimpinan PT Bank Artagraha Internasional Cabang Kupang. Hitung. Hadirin sekalian, kita akan mulai dalam hitungan mundur 3. Kita akan hitung bersama 3, 2, 1. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Kami mempersilakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan rombongan untuk masuk ke dalam gedung baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir dan staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pimpinan PT Bank Artagraha Internasional Cabang Kupang. Singkatnya, hadirin yang kami muliakan, selamat datang di gedung baru PT Bank Artagraha Internasional Cabang Kupang. Ibu bapak yang kami hormati, setelah acara pembentingan kita oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, kita akan langsung masuk dalam laporan yang akan disampaikan oleh pimpinan PT Bank Artagraha Cabang Kupang, Bapak Nicholas Ferdianto. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan. Semoga sehingga kita dapat menghadiri Grand Opening Bank Artagraha Cabang Kupang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan terhormat kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Raskoya, Kepala OJK Nusa Tenggara Timur Bapak Robert Shenipar, dan Bapak Ibu serta rekan Bank Artagraha Internasional Cabang Kupang. Cabang ini merupakan relokasi dari cabang lama yang sebelumnya terletak di Jalan Muhammad nomor 54 Kupang. Bank Artagraha Internasional Cabang Kupang akan memberikan layanan perbankan berbasis digital dengan suasana yang lebih nyaman kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan roadmap Bank Artagraha Internasional ke arah transformasi ke arah perbankan digital, di mana untuk melakukan transaksi perbankan, nasabah tidak perlu datang lagi ke bank, melainkan dapat melakukannya dari rumah, kantor, dan dari manapun melalui smartphone. Nasabah juga dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus mengantri, karena petugas bank akan datang memberikan pelayanan one stop service dengan layanan unggulan, antara lain pembuatan rekening online. Semoga kehadiran kami di sini akan memberikan kemudahan atas kebutuhan layanan perbankan bagi bank nasabah Bank Artagraha Internasional Cabang Kupang khususnya.
Demikian ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Robert Sianipar, kami persilakan. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat dan juga yang kita banggakan sama-sama, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Waiskodat, juga yang saya hormati pimpinan cabang Artagraha, Pak Nikolas Ferdianto, juga Bapak Ibu para pejabat pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga pimpinan lembaga jasa keuangan yang bisa hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Pertama-tama tentu saya mengajak kita semua kembali mengucap syukur kita diberikan kesehatan untuk bisa bertemu pada acara yang baik ini dalam rangka peresmian kantor yang baru dari Bank Artagraha Internasional. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan, Bank Artagraha ini salah satu dari bank umum dari 22. Jadi di NTT ini kita ada punya 22 kantor cabang bank umum, selain tentunya satu kantor bank umum yang berkantor pusat di NTT, yaitu Bank Pembangunan Daerah atau Bank NTT. Jadi selain 22 dan satu yang berkantor pusat, ada juga 12 BPR. Nah, ini yang menarik Pak Gubernur, di tengah-tengah situasi sekarang ini, ketika semua kantor cabang melakukan efisiensi, kita mengetahui kondisi bersama, dampak pandemi ini, kondisi ekonomi kita menurun, dan tentunya ini juga berdampak terhadap industri keuangan atau jasa perbankan secara umum. Namun memang perlu kami sampaikan juga, untuk kita di Nusa Tenggara Timur, angka-angkanya masih menunjukkan positif. Ya, dari perbankan yang ada di Nusa Tenggara Timur, kita masih tumbuh, size-nya sekarang bicara aset kita ada di 40 triliun, kredit kita meningkat tahun 2020 kemarin dari 32 bisa mencapai 34 triliun. Jadi tumbuh 6% lebih. Jadi target kita tahun ini, tahun 2021, kita diharapkan bisa tumbuh 7,5% plus minus 1. Inilah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kita. Nah, Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di tengah situasi sekarang ini memang banyak tantangan bagi khususnya industri perbankan. Bank-bank sudah melakukan upaya-upaya efisiensi untuk mengimbangi kos yang semakin meningkat, sementara di satu sisi pendapatan bunga kredit bisa mengalami penurunan karena pertumbuhan kredit tidak semaksimal tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi. Namun menarik memang di tengah situasi ini Bank Artagraha di cabang Kupang bisa melakukan relokasi ke kantor yang lebih, tentunya lebih nyaman. Kita bisa lihat dan rasakan bersama, situasi yang lebih nyaman ini tentunya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di tengah situasi sekarang ini pemerintah terus memberikan stimulus untuk mendorong ekonomi. Ada berbagai kebijakan yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah melalui insentif pajak, penurunan PPN untuk sektor otomotif. Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan moneter berupa BP 0% untuk rumah maupun untuk kendaraan
tipe tertentu, dan juga OJK mengeluarkan stimulus dalam bentuk penurunan bobot risiko ATMR, baik itu di bidang properti untuk pembelian KPR, pengadaan rumah, maupun juga sektor otomotif dan sektor kesehatan. Selain itu juga OJK meneruskan relaksasi kredit yang tadinya Pak Gubernur akan berakhir Maret 2021 diperpanjang sampai Maret 2022. Tujuannya apa? Ini untuk memberikan ruang bagi para debitur, khususnya debitur UMKM, untuk bisa bertahan melalui masa pandemi ini. Demikian juga ruang gerak untuk industri perbankan bisa memberikan pelayanan kemudian penilaian kepada debitur-debitur UMKM. Tentu kami juga berharap dengan perpindahan ini Pak Niko beserta jajaran bisa kita bersama-sama bergabung. Kita ada wadah Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan. Terima kasih kemarin sudah bergabung sehingga kita bisa berperan aktif. Sektor jasa keuangan ini bagaimana kita berkontribusi untuk mendorong perekonomian NTT, khususnya Kota Kupang. Kami laporkan juga Pak Gubernur, kemarin kami juga tahapan dari yang sudah pernah kita bicarakan di Labuan Bajo. Upaya akselerasi ini antara lain kita membuat ekosistem pembiayaan berbasis digital. Memang progresnya Pak Gub kami laporkan kita sudah 5-6 kali pertemuan. Mudah-mudahan ini bisa penajaman di MOU supaya jelas masing-masing pihak melakukan apa, baik di sektor keuangan, pembiayaan maupun di sektor real dari pemerintah. Jadi komoditi-komoditi unggulan ini nanti bagaimana kita coba biayai melalui sektor pembiayaan yang sudah ada. Jadi pemerintah juga sudah menaruh dana, jadi penempatan uang negara seperti di BPD kita dapat 100 miliar. Ini dalam 3 bulan sudah melampaui Pak Bu. Leverage-nya 2 kali. Penempatan 100 miliar, jadi penyalurannya 2 kali 100. Jadi kemarin kami dapat laporan sudah 200 miliar lebih. Nah harapannya ini memang bisa sebagai stimulus untuk mendorong. Nah tentunya pada kesempatan ini juga kami mengharapkan teman-teman khususnya para pimpinan dari Lembaga Jasa Keuangan, mari kita sama-sama untuk memikirkan bagaimana kita bisa membantu program-program pemerintah yang sudah ada. Stimulus-stimulus tadi, keringanan-keringanan tadi perlu kita terjemahkan dalam bentuk produk-produk kita ke masyarakat. Produk dan layanan kita sudah diberikan stimulus, kemudian kita menerjemahkannya, produk kita harusnya juga bisa kompetitif, bisa membantu dan bisa membantu khususnya debitur-debitur yang terdampak pandemi ini. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan Pak Gubernur pada kesempatan ini. Kami akhiri, semoga sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bang Arta Graha beserta seluruh jajarannya. Selamat menempati gedung yang baru, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi ke waktu-waktu mendatang. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Terima kasih. Kami mengundang dengan hormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Laiskodat untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak kami persilakan. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Robert Sianipar. Terima kasih sudah hadir di sini. Sebenarnya saya ini berdirinya itu 2 kaki. Kaki satu sebagai gubernur, kaki yang satu juga sebagai
orang Artagraha. Jadi itu hadir di sini juga merangkap sebagai tuan rumah sebenarnya. Para komisaris dan direksi yang mengikuti secara virtual, pimpinan Bank Artagraha Internasional Cabang Kupang, para pimpinan OPD yang hadir di sini, dan semua kita berbahagia, staf khusus Gubernur Profesor Imtiaz Utami, dan para perbankan, pimpinan-pimpinan bank yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Ini yang pertama, ya saya pribadi ya senang Pak Robert, karena saya mengajak Artagraha ke sini. Dan hari ini kalau sudah punya, dulunya sewa, sekarang sudah punya kantor sendiri, berarti ada tanda-tanda kemajuan. Itu berarti kan kita bersyukur karena bekerja, teman-teman di Artagraha Kupang bekerja dengan baik. Dan apa yang telah disampaikan oleh Pak Robert itu merupakan sebuah kesempatan dan melihat momentum pertumbuhan kredit Nusa Tenggara Timur itu juga memberikan pesan positif buat pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Keuangan itu menjadi lembaga yang mampu mempercepat seluruh pertumbuhan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kita punya potensi banyak, tapi kalau potensi itu tidak dikerjakan, maka itu sebatas potensi. Karena itu saya sebagai gubernur, saya terus mendorong agar seluruh komponen masyarakat, seluruh lembaga-lembaga yang ada mampu untuk berkolaborasi. Hari ini Provinsi NTT sedang mendorong agar kami tahun depan itu kalau berjalan baik akan mempunyai 1000 koperasi digital. Nah, itu akan bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga perbankan yang ada di Nusa Tenggara Timur, sehingga bagaimana mendesain bisnis itu mampu untuk sampai pada level kita bisa tahu marketnya macam apa. Ya, kita bisa mendorong market produk-produk Nusa Tenggara Timur. Ini tentunya pekerjaan yang perlu dengan serius dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan kehadiran Bank Artagraha Internasional di NTT khususnya di Kupang ini harus juga tergambar dalam pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Dan saya harapkan Bank Artagraha ikut berperan dalam membangun potensi-potensi Nusa Tenggara Timur saat ini. Sebagai gubernur, kami telah mendorong agar prime mover ekonomi adalah pariwisata. Banyak juga yang menyatakan pariwisata ini kan dalam keadaan begini, kenapa Pak? Pariwisata tetap akan menjadi primadona. Karena setelah COVID ini berlalu, dan COVID ini tidak mungkin bertahan selama 10 tahun. Maksimal di 2024-2025 sudah kembali stabil, dan itulah pertumbuhan ekonomi yang akan luar biasa dari pariwisata. Kenapa itu bertumbuh? Karena kita akan mengisi dengan seluruh supply chain yang saat ini supply chain paling banyak Nusa Tenggara Timur itu datang dari Pulau Jawa. Dan seluruh perbankan, khususnya Bank Artagraha, harus ikut berperan untuk mengisi supply chain yang hari ini masih kita datangkan dari luar Nusa Tenggara Timur. Contohnya, pakan ternak kita. Pakan ternak kita 1 tahun dari NTT itu menyumbang ke Pulau Jawa itu 1,8 triliun. Bayangkan itu capital flight yang luar biasa bagi sebuah kelompok miskin. Sudah miskin masih nyumbang, itu kan hebat betul Nusa Tenggara Timur ini. Ya, kalau nyumbangnya karena rela, nggak apa-apa. Ini nyumbangnya kan terpaksa ini. Nah, itu perlu dipikirkan dari lembaga perbankan harus punya data itu, sehingga mereka mampu untuk bisa bersinergi dengan program-program pemerintah dalam pembiayaan ke depan. Ada lagi bagaimana kita punya telur ayam. Itu juga salah satu inflasi kita ke depan. Ya, kalau kita tidak benahi akan menjadi masalah terus. Memang ada pada transportasi dan rokok, tapi tembakau khususnya. Tapi kan itu konsumtif yang perlu pelan-pelan
karena tidak sehat. Kalau yang sehat kita dorong terus, yang tidak sehat kita harapkan perlahan generasi yang akan datang akan makin berkurang. Nah, karena itu saya harapkan Bank Harta Graha dan seluruh perbankan di Nusa Tenggara Timur serius sekali menuju kepada seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan supply chain yang hari ini datangnya dari luar. Daging umpamanya. Nusa Tenggara Timur nanti ke depan menjadi provinsi yang sangat diidolakan, termasuk atraksi-atraksi alam dan budaya. Akan hadir banyak akomodasi-akomodasi yang dibangun, baik Labuan Bajo, Sumbar, Rote, dan daerah-daerah lain akan bertumbuh. Tapi kalau dagingnya saja datang dari luar, daging yang premium ini datang dari luar, yaitu tetap kemiskinan Nusa Tenggara Timur akan seperti itu. Indah, tapi miskin. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau kita mampu memotong rantai itu lewat membangun rantai pasok kita secara baik. Jadi supply chain-nya kita bangun, kita menyiapkan itu. Perbankan menuju ke situ, jangan tok-tok semata-mata hanya mencari keuntungan, tapi juga itu berperan di dalam membangun ekonomi atau Nusa Tenggara Timur dengan mendesain kebijakan produk-produk agar membantu UMKM. Nah, bagaimana UMKM bisa bertumbuh, bisa punya sapi wagyu sendiri. Bagaimana UMKM bisa menghasilkan produk pakan ternak sendiri. Bagaimana UMKM bisa menghasilkan produk-produk yang bisa mengisi kekurangan, punya telur ayam sendiri, daging ayam sendiri. Kita daging ayam saja problem. Dan itu harusnya lembaga perbankan diadakan untuk melakukan akselerasi percepatan-percepatan pada bidang-bidang seperti itu. Jadi tidak hanya datang untuk mengambil dana pihak ketiga, bukan saja semata-mata jasa keuangan itu berdagang tentang keuangan, tetapi dia juga ingin berperan pada sektor-sektor investasi. Dan ini sangat dibutuhkan. Nah, kita mendorong ini terus sehingga kita punya UMKM, kooperasi dan yang lain itu bersatu padu menghasilkan produk-produk yang bagus, yang nanti yang menjadi kekuatan ekonomi, identitas ekonomi Nusa Tenggara Timur yang menyangga kekuatan ekonomi nasional. Itu di dalam pemahaman saya, apa disebut ekonomi rakyat adalah ekonomi yang bertumbuh dari rakyat, dibiayai oleh rakyat, dan kekuatannya itu menjadi kekuatan penyangga ekonomi nasional. Nah, kita lihat apa saja identitas. Kita punya sapi kita sapi wagyu, dagingnya daging wagyu, sehingga menjadi penyangga ekonomi nasional. Ikan kita lobster kita harus juga menjadi penyangga nasional, tidak ekspor benur tapi ekspornya ekspor lobster. Ini kita menuju ke sana, kredit kita harus menuju ke sana. Dan itu kita harapkan ke depan akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonominya. Bagaimana pakan kita tergantung pada jagung. Apakah perbankan bersiap untuk melakukan pinjaman kepada kredit masuk kepada pertanian, Pak Robert? Karena kita lihat sangat kecil. Kredit pertanian itu sangat kecil kita lihat. Sementara kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur itu mayoritas petani dan nelayan, peternak, petani, nelayan. Tapi pada sektor-sektor ini kreditnya sangat kecil, dan itu menunjukkan bahwa perputaran ekonomi pada sektor itu diabaikan. Kita sedang berbicara tentang negara agraris, kita bicara tentang negara maritim, tapi sektor perbankan tidak sangat tertarik terhadap sektor-sektor ini yang menjadi kekuatan utama dari bangsa ini. Nah, itu menjadi mindset kita, dan saya harap pada kesempatan ini bisa disampaikan kepada para pimpinan-pimpinan tertinggi untuk melakukan kebijakan-kebijakan seperti itu. Tidak semata-mata memang ini kerja capek, karena kalau dengan kita investasi kita memberikan kredit kepada investasi seperti itu, kita harus sering turun ke lapangan, menjaga mereka, mengingatkan mereka, dan ini memang lebih capek dibandingkan mengambil dana pihak ketiga, standby datang, kita bisa mengerjakannya. Tapi manfaatnya itu menurut saya, kalau kita investasi pada sektor pertanian, ada dua manfaat. Nomor satu, kita mengangkat martabat mayoritas masyarakat Nusa Tenggara Timur, karena di situ mereka berada. Yang kedua, kita membuat size bisnis pada sektor itu akan berkembang, karena multiplier efeknya akan bertumbuh. Umpama jagung, dari jagung kalau dia berlimpah, maka dia akan menuju pada bagaimana pakan ternak disiapkan. Jadi sebagai bahan baku pakan ternak, jagung kita siapkan. Dari bahan baku pakan ternak itu berarti industri pakan ternaknya ada. Kita bisa menyiapkan peternakan yang kuat, peternakan kita. Dari situ kita bisa menjadi perdagangan daging yang baik, daging yang cukup kemana-mana. Kita siapkan lanjutan pada industri-industri yang lain.
Nah, ini cara berpikir menurut saya multi variabel dari sebuah desain pembangunan yang harus kita kerjakan dalam kondisi Nusa Tenggara Timur seperti ini. Tapi kalau pendekatannya business as usual, yang biasa-biasa saja, ini provinsi tidak akan pernah maju. Nah, karena itu kehadiran saya di sini, saya mendorong teman-teman di Artagraha untuk juga lebih banyak berpartisipasi pada sektor-sektor investasi, khususnya pertanian dan nelayan. Nah, kalau itu bisa kita lakukan dengan desain yang bagus, pemerintah akan serius sekali juga untuk melakukan pendampingan, melakukan juga program-program yang mampu membuat sinergi antara pemerintah dan lembaga perbankan, tentunya lewat pengawasan daripada OJK. Tetapi apa yang disampaikan oleh Ketua OJK di Labuan Bajo itu saya paham betul bahwa OJK dan seluruh lembaga perbankan tidak hanya bermain pada level industri keuangan semata, tetapi sudah mulai bergeser untuk menghasilkan hal-hal yang produktif pada sektor-sektor lain, umpama sektor bukan saja sektor jasa, tapi seperti pertanian, perikanan, peternakan dan yang lain-lain. Jadi saya pikir ini kesempatan hari ini, kehadiran saya di sini, saya ingin agar ini juga perlahan-lahan menuju ke sana. Nah, kita tahu bahwa stimulus-stimulus yang ada itu perlu dijaga agar dia mempunyai dampak pada pertumbuhan ekonomi. Kita bersyukur bahwa Nusa Tenggara Timur, kita harapkan pada kuartal pertama tahun ini kita sudah bisa masuk pada pertumbuhan positif. Kita harapkan, karena kita masih 0, sekian. Kita harapkan pada kuartal pertama ini kita bisa sudah bertumbuh positif dan kita menatap masa depan kita lebih baik. Dan saya yakin kalau bisa kita bekerja sama dengan baik, sinergi antara lembaga keuangan dan seluruh desain lembaga-lembaga yang ada secara baik, maka masa depan Nusa Tenggara Timur akan terlihat lebih baik karena ikut partisipasinya teman-teman dari sektor industri perbankan dengan baik. Nah, itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semua, dan dengan mengucap syukur dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa dan restu dari kita semua yang hadir, dengan ini saya resmikan Gedung Artagraha Internasional Cabang Kupang. Selanjutnya kami mengundang marketing, LPG, marketing dan LPG Pak. Untuk yang artinya dilanjutkan. Marketing langsung akan beda. Beda. Kita pusat. Ada leja pusat. Enggak ada kewenangan ini. Kan dulu ada. Tapi sejak menjadi asal kita. Orang yang kerja bergantung
Ya, saya kontak nanti. Segala produk-produk itu kita bisa jual online di mana-mana. Indonesia itu punya 1000 koperasi digital. Sampai NTT 1000 berarti 2000. Pak Roger akan ngerti. Iya, kalah Pak. Iya. Apalagi ada undang-undang cipta kerja. Nah, itu yang orang udah di koperasi. Itu sangat terdorong Pak. Dalam itu. Ya.